Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, ketemu lagi dengan saya Indra Prasta di Humani Talk Podcast yang selalu menghadirkan tamu dan narasumber istimewa. Dan sudah ada langsung ini bersama kita sosok yang baru aja nyampe Jakarta. Tadi langsung naik kereta dari Jogja. Tadi pagi nyampe langsung ke studionya Dompet Duafa. Ini dia Mas Muhammad Atiatul Muqtadir atau kita panggil Mas Fatur. Halo Mas Fatur. Selamat pagi Mas Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Mas? Mantap, alhamdulillah sehat. Saya senang main. Langsungan banget ini dari Jogja. Langsungan dari Tadi malam dari Jogja. jam 11 naik Bima, nyampe jam 6 Jatinegara, olahraga bentar, langsung kita ke sini. Sempet-sempetnya olahraga. Wah, Luar biasa. betul. Mas Fatur ini adalah seorang super volunteernya Dompet Duafa. Saya yakin banyak insan muda yang udah nggak asing dengan sosok beliau. Tapi sebelum kita ajak obrol-obrol lagi, saya pengen ngajak insan muda buat ikut kolaborasi kebaikan untuk saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana di berbagai daerah. Caranya, insan muda bisa langsung ke rekening di bawah ini, bisa scan QR code-nya, atau lewat kanal digital dompetduafa.org/donasi/siap siaga bencana, atau bisa juga pakai aplikasi Dompet Duafa. Baik. Jadi sekarang udah ada Dompet Duafa apps ya? Iya, Mantap lebih banget. praktis. Siap. Mas Fatur ini udah jalan bareng Dompet Duafa kayaknya waktu masih masa pandemi ya. Mas Fatur udah beberapa tahun lalu ya. Iya, orang mungkin taunya gitu karena ramenya waktu itu. Iya. Tapi saya kenalan sama Dompet Duafa udah lama karena saya adalah penerima manfaat beasiswa dari Dompet Duafa. Saya penerima manfaat beasiswa aktivis Nusantara, kalau dulu masih di bawahnya Dompet Duafa Pendidikan ya. Itu waktu di tingkat Itu waktu kuliah. waktu kuliah. Waktu kuliah di UGM semester berapa waktu ya? Kalau nggak salah tahun 2000. Pokoknya saya angkatan 8. Saya angkatan 8. Waktu itu Bakti Nusa masih 2 tahun beasiswanya. Nah, gitu. Luar biasa ya dari penerima manfaat sekarang. Penerima manfaat beasiswa, makanya pas ada panggilan maksudnya ada kesempatan untuk gabung lagi, untuk kontribusi lagi dengan Dompet Duafa, saya dengan senang hati karena ini udah kayak ya rumah kami lah sebagai penerima manfaat. Saya yakin banyak insan muda yang nggak asing karena beliau ya salah satu momen viralnya beliau tahun 2019 rasanya masih kayak kemarin, tapi kalau diingat-ingat ternyata 2019 itu udah 5 tahun yang lalu ya. Iya betul. Dan memang saya mengakui bahwa itu tuh jadi udah nggak bisa lepas lah dari kehidupannya. Mungkin mau 10 mau berapa tahun lagi, saya rasa ya itu one of memorable milestone benar, baik bagi saya ataupun bagi orang yang saya harus menerima kenyataan itu bahwa oh ya orang tuh taunya saya 2019. Iya, itu jadi pasti melekat. 2019 insan muda, Mas Fatur waktu itu masih menjabat sebagai presiden BEM UGM ya. Betul. Itu berarti kuliah semester berapa tuh waktu itu? Angkatan 2015. Mahasiswa tua lah. Udah tahun keempat udah ya? Tahun keempat, Udah betul. tahun Kalau keempat. Presma kan dia pasti di tahun keempat. Iya. Dan Mas Fatur waktu itu bersinar karena berani bersuara lantang menyoroti kebijakan yang ada saat itu ya. Mas Fatur ya, dan bersama teman-teman lain. bersama teman-teman lain. Mas Fatur sebelum 2019, Mas Fatur setelah 2019 bedanya apa? Banyak ya. Karena dari situ muncul banyak kesempatan-kesempatan baru dan pembelajaran gitu ya. Yang mungkin membuat jadi harus lebih wise gitu. Iya. Harus lebih hati-hati karena orang benar-benar waktu itu ngeliat, apalagi saat awal-awal ya, itu semua kadang-kadang tweet aja bisa jadi berita gitu kan. Tapi yang paling menurut saya membedakan adalah akhirnya saya paham bahwa orang itu bisa naik dan turun dalam satu malam lah gitu di fenomena digital. Semudah itu gitu. Semudah itu Allah tuh mau menaikkan siapapun atau menjatuhkan siapapun. Dan hari ini kan kita jadi saya itu flashback lagi gitu. Ada momen-momen di mana orang tuh benar-benar bisa set viral langsung kayak rezeki datang semua, di satu sisi yang lain justru kebalikannya gitu. Nah, waktu itu saya ngerasa momennya tuh kayak gitu, tiba-tiba dari orang yang nggak kenal, nggak tahu, meskipun saya pernah masuk TV sebelumnya. Jadi saya di Pildacil tuh 4 bulan malah di TV tiap minggu audisi terus kan. Cuma saat itu kan nggak ada Instagram, nggak ada apa gitu ya. Ya akhirnya orang kenal dan ya udah, memang
sekarang orang tanya Fatur BEM. Mau apapun yang saya kerjain, maksudnya mau saya nanti praktek dari dokter gigi, mau apa orang taunya ya Fatur BEM gitu. Makanya ini pelan-pelan saya rebranding, sekaligus memang mengenalkan kembali ya bahwa sebenarnya profesi utama saya itu adalah dokter gigi sekarang. Udah gitu. Jadi dokter gigi insan muda dari tahun lalu ya Mas Fatur ya? Iya, setahun. Dari tahun lalu ya. Pas banget kemarin 30 November setahun setelah pelantikan. Luar biasa. Jadi waktu itu FKG berarti? FKG. Makanya angle viral itu lumayan banyak lah point of view-nya karena ya pertama, ini ternyata mahasiswanya mahasiswa kesehatan gitu. Dia tiba-tiba bicara tentang mungkin sesuatu yang di luar kesehatan. Betul. Padahal itu kalau ditarik lebih lama udah ada tokoh, saya nggak bilang bahwa ini saya kenal ibaratkan tokoh ini, enggak, tapi saya terinspirasi gitu. Ada tokoh namanya Dr. Cipto Mangunkusumo yang itu tuh saya di flashback lagi gara-gara berangkat sama dompet duafa ke Banda Neira. Nah, kan Dokter Cipto pernah diasingkan ke di sana gitu. Ketika mengunjungi rumahnya, dan beliau tuh adalah, tak baca lagi profilnya ya, beliau adalah seorang dokter tenaga kesehatan yang tidak lepas dari peranannya terhadap perpolitikan. Jadi dokter politik itu ternyata biasa. Tokoh-tokoh kita tuh banyak gitu. Jadi itu salah satu tokoh yang inspirasi Mas Fatur ya. Betul. Wah, iya. Saya tuh selalu salut sama teman-teman yang di kampus itu aktif. Kan kebetulan kita satu alma mater, cuma beda angkatan. Dulu saya ingat waktu saya kuliah tuh ngeliat teman-teman yang aktif, wah, hebat ini. Saya tuh waktu itu lebih sibuk ngeband. Tapi ya itu semua orang punya minat masing-masing. Semua orang punya minat, betul. Dan ternyata terbukti hidup itu terlalu luas untuk cuma menekuni satu bidang. Dari yang menekuni kedokteran gigi, ternyata malah aktif di BEM gitu. Tapi cita-citanya sebenarnya apa sebenarnya Mas Fatur? Kalau ditanya apakah saya lebih akan fokus ke klinisi atau di luar itu, kalau dari segi pribadi dengan kayaknya pengalaman dan potensi, saya ngerasa memang potensi akan lebih termaksimalkan kalau ngurusin manajerial ya. Jadi manajerial di rumah sakit kah, atau apa yang sifatnya lebih berpikir general atau holistik. Makanya waktu itu saya sebut saya mau jadi menteri kesehatan nih gitu. Dulu yang viral ada video potongannya gitu kan. Tapi amin ya. Itu bonus lah. Tapi saya pengen berkontribusi pada hal-hal yang bisa berpengaruh pada kebijakan gitu. Entah di dalam atau kemudian di luar sistem gitu aja. Iya. Jadi bukan cuma melakukannya tapi bisa helikopter view dari atas, bisa ikut bagian dari kebijakan yang dibuat. Jadi bagian dari kebijakan yang dibuat. Wah, passionnya di situ. Keren ya. Mudah-mudahan menemukan jalan. Tapi saat ini insan muda mungkin kalau mengikuti Instagramnya beliau akrab dengan berbagai konten mengenai kesehatan gigi ya Mas Fatur. Sekarang lagi banyak nge-share tentang itu. Iya. Karena kalau dulu tuh misalnya saya update lagi di klinik nih gitu ya. Itu pasti banyak banget DM yang masuk yang nanyain tentang Bang, kalau gigi bungsu harus dicabut atau enggak, kalau tambal gigi. Nah, akhirnya daripada dibalasin satu-satu, ya udah kita jadiin konten gitu. Dan manfaatnya jadi lebih luas dari orang yang enggak nanya pun tapi sebenarnya pengen tahu jadi tahu. Ya, mudah-mudahan ada kontribusi. Ya. Mas Fatur dikenal sebagai sosok anak muda yang Islami, yang peduli sesama, suka ikut kegiatan sosial, terlihat dari bagaimana kolaborasi Mas Fatur bersama Dompet Duafa. Menurut Mas Fatur sendiri, apa korelasi nilai keislaman dan kepedulian sosial? Saya tuh baru dapat hikmah dari sebuah hadis. Kemarin kita ada acara Jambu Sari Bersolawat gitu di Jogja. Ada Habib Ja'far Al-Jufri sama Habib Muhammad bin Al-Habsyi. Beliau menjelaskan tentang sebuah hadis bahwa Rasulullah tuh bersabda, kalau nanti kayak di depan matamu tuh ada hari kiamat gitu ya. Terus kau punya biji gitu, tanamlah kayak gitu. Ini hikmahnya tuh banyak. Pertama adalah di mata manusia, orang mau kiamat terus ini tuh ada nanam biji, ini kan hal yang kayak ngopo gitu. Ngapain udah mau kiamat? Udah mau kiamat ngapain gitu. Ini kan kayak hal sepele gitu ya. Tapi ternyata di sisi Allah itu tuh besar gitu, karena biji yang ditanam ini nanti akan kemudian mendatangkan manfaat demi manfaat. Nah, makanya korelasinya gimana kita ini
harus punya kepedulian gitu ya. Ya ini salah satunya dengan hikmah ini, bahwa kita bahkan kiamat di depan mata pun kalau ada satu biji yang bisa kita tanam, kita tanam. Karena apa? Karena biji ini insya Allah akan menghadirkan manfaat. Jadi kita itu saking diminta untuk produktif, untuk menghasilkan manfaat, untuk bisa berkontribusi, itu sampai kalaupun ini udah ada hal besar datang di depan mata kita, kalau bisa ada manfaat sekecil apapun kita lakukan. Makanya Rasul katakan khairun nas anfa'uhum linas. Ya, yang terbaik itu yang bermanfaat bagi orang lain. Cuma saya sering sama teman-teman saya tanya, nah tinggal pertanyaannya, bermanfaat itu tuh apa indikatornya? Indikator bermanfaat itu apa? Apakah bagi-bagi nasi itu bermanfaat? Apakah ada yang viral kasih 100 juta bermanfaat? Nah, ini menarik. Nanti kita bahas itu. Nanti kan kita bahas itu. Ada indikatornya dong, harus kita akan lihat gitu. Nah, nanti kan dari kacamata pemberdayaan kita bisa temukan itu. Nah, luar biasa, semoga kita selalu bisa menjadi orang yang bermanfaat di insan muda ya. Tokoh Islam yang menginspirasi Mas Fatur ada nggak, Mas? Saya yakin banyak ya. Mungkin salah satu disebutkan. Salah satunya yang kalau kita bicara anak muda Islam yang saya sering ceritakan itu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Kalau dari kalangan sahabat gitu ya. Kenapa? Mus'ab bin Umair itu adalah anak muda yang kalau dia itu dilihat profil awalnya itu tuh kayak seolah-olah crazy rich gitu, kayak anak sultan. Kalau sekarang kita mungkin sebutnya anak sultan gitu. Bedanya ini dia nggak bagi-bagi iPhone giveaway aja gitu. Cuma ya dia sultan. Nah, orang tuanya kasih fasilitas gitu kan. Sampai dikatakan rambutnya paling rapi gitu-gitu. Jadi tapi kemudian ketika dia berjuang untuk Islam, ya dia dihadapkan pada pilihan kan. Kalau dia mau milih fasilitas, dia tinggalkan Islam ini. Kalau dia mau ikut Islam, dia akan tinggalkan fasilitasnya kan begitu. Dia meninggalkan fasilitas itu. Nah, yang menarik adalah pencapaiannya. Lihat, dengan kondisi perjuangannya itu, tapi beliau cerdas, beliau konsisten belajar bersama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah meminta Mus'ab bin Umair bersama Abdullah bin Umi Maktum untuk ke Madinah mempersiapkan tempat hijrah kan, mempersiapkan mahjar. Dan lihatlah karyanya Mus'ab bin Umair ya, bagaimana kontribusinya dalam hijrah itu. Dalam waktu yang kurang lebih setengah hari itu setengah penduduk Madinah sudah memeluk Islam. Dalam waktu yang singkat penduduk Madinah sudah siap untuk menerima kedatangan Rasulullah. Sampai akhirnya ketika Rasulullah datang, orang itu belum bertemu Rasulullah tapi sudah berbondong-bondong dan menyatakan kecintaannya. Itu kan proses yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, ini anak muda Mus'ab bin Umair ini. Jadi ketika anak muda dihadapkan pada banyaknya pilihan mungkin secara material gitu ya, tapi beliau menunjukkan bagaimana memilih untuk berjuang gitu ya. Bukan berarti jadi kita nggak boleh punya apapun gitu, tapi ketika kita punya dilema terhadap idealisme yang ada di depan mata kita, ya kita pilih mana yang paling benar dan mana yang paling itu dekat sama Allah. Itulah kenapa Mus'ab bin Umair itu menurut saya anak muda yang sangat menginspirasi. Yes, luar biasa. Fasilitas rela dilepaskannya demi apa yang diperjuangkan. Wah, ini Mas Fatur, kita ngobrol lagi tentang fenomena yang belakangan cukup rame lah di sorot di Indonesia. Masyarakat Indonesia kan terkenal masyarakat yang dermawan. Betul Bang. Ya, suka membantu. Tapi di satu sisi ya, belakangan ini ada fenomena kalau udah viral dikit baru berbondong-bondong. Ada sebutannya viral based charity. Itu gimana Mas Fatur melihat fenomena ya, itu? Tadi kita ngobrol kan viral based charity. Jadi memang ini tuh ya orang-orang yang mungkin ada di bidang sosial gitu ya, atau di lembaga-lembaga pemberdayaan, lembaga sosial pasti akan melihat fenomena ini gitu. Itulah kenapa sekarang ya banyak, baik itu komunitas atau lembaga, akan berlomba-lomba untuk creating konten tentang programnya supaya program itu bisa terangkat gitu ya. Gimana? Karena kalau sudah terangkat akan mendatangkan banyak opportunity, program itu bisa mendapatkan funding, mendapatkan perhatian dari publik, dan akhirnya ujung-ujungnya kan dapat funding gitu ya, sehingga program bisa berjalan. Nah, tapi ya ini nggak bisa kita jadikan sebagai hal yang normal-normal aja, enggak ya. Karena saya pernah cerita bahwa dalam kita giving gitu, itu kita harus tahu mindset dan positioningnya. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan niat kita dan bagaimana nilainya di sisi Allah, plus juga apakah ini bisa bermanfaat itu tadi. Nah, indikator bermanfaat itu, kalau guru saya bilang indikator bermanfaat itu adalah bukan melakukan, tapi ikhtiar dalam menyelesaikan. Makanya indikatornya itu problem solving.
problem solving. Menyelesaikan masalah. Ya, ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang ternyata akan menimbulkan masalah baru, berarti kan itu nggak menyelesaikan. Iya. Jangan-jangan kita ngerasa bermanfaat, padahal belum bermanfaat. Jangan-jangan yang dibutuhkan bukan dana tunai saat itu, tapi sesuatu yang lebih jangka panjang. Betul. Nah, makanya kita bukan nggak butuh charity kan? Ya. Charity boleh, tapi ada program-program jangka panjang yang sifatnya pemberdayaan. Yang ini harapannya, kalau saya dapat materi dari Dompet Duafa waktu jadi Bakti Nusa itu tuh selalu mindsetnya adalah kita itu nggak boleh sekedar melakukan, tapi bagaimana bisa mengubah. Ketika kita melakukan program tuh, orang tuh misalnya yang awalnya penerima, nanti dia harus dicita-citakan jadi pemberi manfaat gitu. Nah itu kan konsep pemberdayaan. Jadi dan terbukti di Anda. Wah, mudah-mudahan ya. Jadi dia nggak cuma dikasih kan, tapi nanti dia akan menjadi orang yang memberi gitu. Nah itulah yang ya, kalau sekarang ada podcast juga viral yang Ustadz Felix itu, yang beliau ngomongin juga tentang bagaimana kisahnya Abdurrahman bin Auf gitu ya, ditawarin apa-apa dia milihnya ke pasar aja. Nah ini karena mindsetnya udah jelas. Makanya kalau kita salah dalam melakukan atau mindset ketika kita berbagi gitu ya, takutnya tuh nanti salah positioningnya. Contoh misalnya gini, wah kalau aku nggak ngasih dia ya, wah dia tuh nggak bisa makan. Siapa kita? Yang ngasih makan tuh Allah. Kenapa? Karena dia ngerasa bahwa mindsetnya itu ya orang yang butuh. Akhirnya kita mau ngasih, nunggu orang tuh minta, butuh dulu gitu. Coba lihat Palestina misalnya. Waktu beritanya lagi bomnya di mana-mana, udah semua orang bicara bikin apa, wah donasinya gampang banget. Ya. Sekarang lihat, ketika nggak disorot, ketika media nggak ngasih exposure, ketika nggak ada lagi tampilan korban dan sebagainya, kayaknya udah banyak yang mulai melupakan nih. Iya. Nah makanya ini perlu dilatih nih, bahwa berbagi ini jangan nunggu orang tuh butuh viral, tapi memang harus jadi habit kita, dan positioningnya tuh kita yang butuh. Gimana caranya? Ya kita lihat, harus pahami hikmahnya. Oh, apa sih hikmah dari sedekah? Apa fadilah sedekah? Sehingga itu tuh bukan kita kayak lagi menyelamatkan, dalam tanda kutip menyelamatkan orang, enggak. Tapi kita justru sedang membersihkan diri kita yang butuh. Nah jadi pas kayak gitu mindsetnya udah bukan lagi ngelihat atas bawah. Kita jadi nggak berperan sebagai Tuhan dalam tanda kutip. Wah, luar biasa. Dan tidak mengeksploitasi kesedihan mereka. Itu kalimat terakhir itu, tidak mengeksploitasi kesedihan mereka. Balik ke masing-masing ya. Kalau itu ya perihal konten ini memang dua sisi banget belakangan ya Mas Fatur. Ini nanti panjang obrolan. Kita tunggu saya naik 5 lagi ke sini. Nah, Mas Fatur, saya baru tahu, jujur baru tahu ternyata Mas Fatur tadinya adalah penerima manfaat. Jadi saya pikir itu awal ketemunya itu ya waktu masa pandemi, Mas Fatur bersama Dompet Duafa yang kemana-mana ke berbagai daerah bencana, ikut menyebarkan alat kesehatan waktu itu. Nah, itu awalnya gimana? Itu tapi memang momen yang nggak terlupakan saya sama Dompet Duafa. Itu tuh yang membuat saya kenal sama orang-orang DMC di sini. Oh iya. Sama orang-orang ini juga. Waktu itu masih sama masih ada Bang Kohar ya, Kocar waktu itu. Orang-orang brand activation gitu. Ketemunya di sana. Karena apa? Karena waktu itu benar-benar kan waktu COVID tuh chaos ya. Bantuan tuh kadang-kadang nggak terorganisir gitu-gitu. Orang tuh sporadis gitu. Terus tiba-tiba Dompet Duafa muncul dengan ide desinfektan chamber waktu itu. Itu salah satu yang out of the box ya, sebelum akhirnya ada kebijakan tentang desinfektan chamber itu. Akhirnya kita galang dana, dikumpulin di BNPB kalau nggak salah. Ada ketuanya almarhum ya udah. Terus dia sharing lah gimana apa yang bisa dilakukan. Kita galang dana, jadi tuh lumayan dapat banyak yang mau ikut. Sama ya akhirnya Taki Malik ikut, kolaborasi sama rombongannya Dokter Tirta waktu itu. Ada efek bola salju lah ya, jadi makin rame ya. Alhamdulillah. Dan awalnya gimana ya? Awalnya sih saya aja lupa ya, tapi kayak nih kita ada program ini, yuk gitu aja. Akhirnya saya ke Jakarta gitu. Jakarta yang awalnya kan cuma berapa hari jadi 2 minggu. Dengarnya sempat nggak bisa pulang karena. Iya betul, karena 2 minggu saya akhirnya di Jakarta. Tiap pagi bangun, yuk chamber mana ini ya? Oke rumah ini, kantor ini, datang gitu. Saya yakin begitu banyak momen berkesan ketika itu ya, termasuk momen-momen yang menyedihkan juga tentunya. Saat itu apa yang Mas Fatur paling ingat kebersamaan ya dengan Dompet Duafa di masa
pandemi? Salah satu momen yang tak terlupakan. Sebelum program itu tuh mulai, saya itu datang ke Philanthropy Building ini, ketemu sama Mas Bambang. Ya itu karena saya dekat sama beliau waktu di Bakti Nusa gitu. Akhirnya cerita, Mas gimana sih programnya Dompet Duafa ini kan? Diceritainnya Dompet Duafa itu punya program hulu ke hilir waktu itu. Jadi kita tuh tahu desinfektan chamber ini di mana sih positioningnya dan apa sih nanti langkah selanjutnya, apa sih yang sudah dilakukan. Jadi koordinasinya itu holistik gitu. Nah itu yang saya lihat semangat ini, yang saya tuh pengen bagikan ke teman-teman. Nah ini loh ada Dompet Duafa sebagai lembaga yang ketika bicara program itu tuh totalitas, bukan cuma satu selesai gitu. Bagaimana program itu dirancang sedemikian rupa gitu. Makanya waktu itu saya bersemangat, yuk meskipun kita seolah-olah cuma desinfektan chamber, narok gini dong, tapi kita tahu kita itu menjadi bagian dari sebuah ikhtiar besar, ikhtiar penting yang dilakukan. Itu cerita dengan Mas Bambang itu yang akhirnya berkesan karena dia benar-benar mengubah paradigma kita melihat program, mindset kita gitu. Akhirnya ketika naik di atas pick up, naik turunin chamber itu kan kalau kita nggak ngerti gambaran besarnya itu jadi kayak sepele. Tapi kalau kita ngerti gambaran besarnya, wah ini berarti menjadi satu bagian dari program yang dahsyat. Dan ketika akhirnya desinfektan chamber itu ada kebijakan kan bahwa kayaknya ini nggak boleh lagi, ini dianggap mungkin kurang efektif dan sebagainya, berkembanglah analisis tentang itu. Ya karena kita tahu bahwa program ini bukan cuma ini, gampang kita melakukan yang lain. Ada hygiene kit kita bagikan, sembako. Akhirnya saya pas balik ke Palembang melanjutkan program bagi-bagi sembako gitu. Itulah luar biasa insan muda. Saya tadi menangkap obrolan dari Mas Fatur juga, bagaimana Mas Fatur sangat memperhatikan pemberdayaan. Nah, gimana Mas Fatur melihat perannya Dompet Duafa dalam pemberdayaan? Bukan cuma menyalurkan dana cash gitu, bukan, tapi juga memberdayakan. Salah satunya yang Mas Fatur alami sendiri. Pemberdayaan itu memang effortnya tuh besar gitu. Karena kalau charity itu kan gampang, gampang diolah sebagai konten yang mungkin emosional gitu. Tapi untuk follow up-nya tuh gimana? Nah, ini yang bagi saya ya butuh effort dalam memonitoring, dalam membimbing. Ini yang butuh effort. Nah, makanya saya tuh salut kalau sama program pemberdayaan. Nah, dan saya kalau sama Dompet Duafa tuh kan sering banget merasakan produk-produk pemberdayaan Dompet Duafa ya. Ya misalnya ini kalau di sini kita Madaya tuh. Kalau sini pasti misalnya Madaya Coffee. Di zona Madinah Madaya Coffee. Kemarin di Jogja saya dapat gula aren. Terus aloe vera. Nah, itu tuh produk-produk yang saya tuh pikir wah ini orang Masya Allah gitu ya. Dari yang mungkin dia nggak ngerti jualan, dia nggak ngerti gimana packaging dan sebagainya, sampai akhirnya bisa menghasilkan produk sedemikian rupa gitu. Nah itu peran pemberdayaan, membuat orang yang nggak berdaya jadi berdaya, nggak mandiri jadi mandiri. Yang mungkin harapannya tadi yang awalnya dia menerima, nanti dia yang akan melanjutkan. Dia udah terlatih, dia udah bisa. Nanti ada anak-anak muda yang lain yang ada di desanya, di sekitarnya, itu bagian dari dia akhirnya untuk bisa melatih itu. Itu efek, kalau bahasa Mabang tuh multiplier efeknya itu dahsyat. Gitu. Jadi program itu katanya eksponensial. Kita ngelatih 8, tapi 8 ini bisa ngelatih lagi jadi 16, ngelatih lagi jadi 32, terus. Bukan tambah-tambah, itu perkalian ya. Iya. Jadi dalam pemberdayaan memang hasilnya tidak langsung terlihat instan, tidak langsung kelihatan jadi barang kayak charity. Tapi secara jangka panjang akan lebih masif. Nah, itu dia yang menurut saya akhirnya tuh kenapa sih saya tuh kadang-kadang pas lihat konten viral ada orang berbagi ini kayak semua orang bisa tergerak gitu ya. Kadang-kadang wah ini kalau dia tahu nih ada program pemberdayaan ini nih yang lagi ini kan kayak wah ini bisa jadi luar biasa nih. Kalau dia tahu kita punya desa binaan atau kita punya produk apa nih, wah ini bisa dahsyat nih. Karena kita juga tahu bahwa di berbagai tempat orang-orang yang melakukan program pemberdayaan ini juga struggling loh untuk bisa melakukan program ini terus menerus gitu. Butuh support, butuh support juga. Nah itu yang ya akhirnya sama-sama tetap memberikan effort bahwa ya program pemberdayaan ini juga perlu dilatih supaya orang tuh bisa ngasih fokus juga ke sana. Bagaimana sih ini bisa dapat exposure juga gitu. Nah itu yang ya menjadi bahan diskusi yang menarik. PR kita bareng ya. Betul.
pernah kemana aja sih sebenarnya sama Dompet Duafa? Tadi ke Banda Neira. Katanya sempat ke Cianjur juga ya? Ya, ini sama Mbak siapa nih, lupa namanya. Oh iya betul. Ini ke Cianjur waktu itu masak-masak edukasi gigi. Iya. Aku pasca gempa udah recovery kan itu pasca gempa. Terus ke COVID Cianjur aset wakaf. Aset wakaf itu masih di Jabodetabek gitu. Yang luar Lampung itu juga Lampung kemarin ya bukan tebar hewan kurban tapi nyiapin si kandang kurbannya itu. Aset wakaf juga sama ke kandang. Sama ke rumah sakit juga ya? Ya Itu aset wakaf rumah sakit. Iya. Rumah sakit. Terus ya itu ke Banda Neira. Banda Neira itu pengalaman luar biasa itu. Wah, itu naik kapal lah, naik apa. Betul. Ya Allah. Perjalanan panjang untuk menuju Banda Neiranya ya. Dan Dompet Duafa di sana bikin konser untuk Palestina coba. Itu siapa yang terpikir ke Banda Neira ngapain ya bikin konser Palestina, itu siapa yang kepikiran kan gitu. Dan itu rame. Benteng kemarin benteng apa namanya di sana? Benteng Nassau. Kita di Benteng Nassau karena pas ada festival kan yang di Istana Mininya jadi dipakai tuh. Kita di Benteng Nassau. Wah, rame. Ya ada orang mungkin cuma penasaran dan sebagainya, tapi menurut saya itu dahsyat sih. Harus kita bikin lagi. Kita bikin tablik akbar di sana. Amin. Mas Fatur, saya yakin udah banyak banget momennya ya. Dari cerita singkat Mas Fatur aja sebenarnya banyak banget yang pengen kita gali tentang kebersamaan Mas Fatur dan Dompet Duafa. Terbaru saya kemarin di Makassar sama Dompet Duafa Sulsel juga. Oh iya? Ada namanya ini. Pas karena acara di Makassar sekalian. Ternyata dia kolaborasi sama Deddy Sulsel. Akhirnya kita ke rumah singgah gitu. Shelter Harapan namanya. Untuk pasien-pasien yang berobat jauh, ada yang dari Papua, dari mana-mana, yang dia butuh pengobatan di Makassar, tapi dia harus rawat jalan, dan kalau dia nginep kan biayanya mahal. Betul. Nah, jadi dia dikasih tempat tinggal di situ, di rumah 3 lantai, ada berapa kamar, berapa belas. Wah, ada yang udah setahun, ada yang udah lewat 2 lebaran gitu loh. Yang dari Papua tuh udah lewat 2 lebaran itu di situ, karena ya pengobatan kanker yang butuh waktu lama. Bayangin kalau mereka harus pulang balik ke kampung halamannya, biayanya kalau hotel atau itu mahal sekali. Dan itu kan alhamdulillah sudah bisa disediakan, tapi ada hal-hal yang butuh support juga. Kemarin tuh bilang kalau kapas gitu-gitu, hal-hal yang nih kalau orang tahu gampang banget nih dia bisa support gitu, beras gitu. Itu karena tempat tinggalnya udah oke, udah bagus. Luar biasa. Mas Fatur, terakhir Mas Fatur. Iya. Dompet Duafa di mata seorang Fatur. Dompet Duafa membentang kebaikan. Jadi ya itu, dia yang dibentang itu dari hulu ke hilir gitu. Dari programnya dipikirin, dari eksekusinya juga dipikirin. Kayaknya ini adalah sebuah lembaga besar yang bisa jadi inspirasi. Dan Dompet Duafa juga membutuhkan teman-teman semua, mitra, komunitas dan sebagainya itu untuk sama-sama bergabung dalam bentangan kebaikan ini, berkolaborasi dalam kebaikan. Dan ini kayaknya kalau akhir tahun ini fokus kita di siap siaga ya. Dan banyak memang sudah daerah-daerah ada yang bencana banjir dan sebagainya. Makanya saya juga mengajak teman-teman semua ini untuk ikut terlibat dalam program siap siaga. Dan jangan nunggu viral dulu, jangan nunggu nanti bencananya gimana, beritanya di mana-mana. Jangan, kita justru udah siapin dari sekarang. Dan jadikan kebiasaan kita untuk berbagi gitu. Udah gitu aja. Mas Fatur, terima kasih sekali lagi. Mas Indra, sudah mau main kesini. Kita culik bentar ya di sela kegiatannya antar kota loh. Menjemput dari Jogja ke Jakarta. Kita doakan mudah-mudahan konten-konten kesehatan giginya juga makin menebar manfaat. Amin. Dan makin terus menebar manfaat juga bersama Dompet Duafa. Siap, mantap Dompet Duafa. Insan muda, sebelum kita tutup obrolan kita, saya pengen ngingetin lagi insan muda yang pengen ikut kolaborasi kebaikan di program Indonesia Siap Siaga kayak yang disampaikan Mas Fatur tadi. Yuk, kita bisa bantu saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana di berbagai lokasi. Bisa langsung ke rekening di bawah ini, bisa scan QR code di layar atau melalui kanal digital dompetduafa.org/donasi/siap-siaga bencana atau melalui aplikasi Dompet Duafa. Usai sudah jumpa kita, terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Indra Prasta pamit, Mas Fatur pamit. Assalamualaikum. Salam.